Nah, untuk itu, untuk apa ya? Untuk tetap menjaga semangatnya, ada kegiatan mahasiswa juga di lingkungan kampus, yaitu unit kegiatan mahasiswa. Betul, Kang Jadi Fajar. kalau misalnya Teh Acel sukanya nyanyi, atau misalnya sukanya ngomong, atau misalnya sukanya bela diri, itu ada di UPI. Tentu saja Kang Fajar. Jadi di UPI ini ada UKM yang banyak sekali, ada 8 bidang Kang, tentunya memfasilitasi minat dan bakat dari mahasiswa di Universitas Pendidikan Indonesia. Betul sekali. Misalnya teman-teman sukanya siaran, boleh ikut SK UPI. Atau teman sukanya otomotif dan robotika, boleh masuk kompor UPI. Betul, Kak. Atau misalnya sukanya apa? Makan. Sukanya ini mungkin ya. Mukbang dong. Kalau misalnya suka debat, juga debat bahasa Inggris tuh ada IDS ya. Banyaklah yang bisa mewadahi passion teman-teman selama kuliah di Universitas Pendidikan Indonesia. Kalau saya senangnya TikTokan, masuk ke mana Kang? Seneng apa? TikTokan. TikTokan. Maksudnya kemana ya? Iya, jadi saya joget-joget 60 detik gitu Oh, ya, gitu itu ya. gimana masuknya? Ya itu mah atur aja deh Teh. Ya udah, saya bikin sendiri aja deh. Boleh. Nanti bikin UKM baru mungkin sama Teh Acel. Nah, kira-kira teman-teman udah ada gambaran belum nih mau masuk UKM mana? Sudah ada? Sudah? Belum Mungkin tuh dari yang yang sanitari mau masuk Kabumi kan? Kabumi ya? Iya, Itu luar keren biasa. banget ya Keren buat yang banget, suka mencetak nari. banyak prestasi. Betul. Kalau tidak salah beberapa tahun ke belakang pun pergi ke India. Luar biasa Kang, ke India. Ke India, asli ke India. Memang UKM-UKM di Universitas Pendidikan Indonesia ini sangat berprestasi ya Kang. Betul sekali. Mencetak. Karena kami baik, teman-teman panitia baik, kami ingin menjanjikan beberapa penampilan video dari unit kegiatan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Halo kawan-kawan semua, selamat pagi. Jadi hari ini sesuai judulnya ya, jadi kita bakal banyak ngebahas soal UKM. Nanti ada pematerinya tuh lagi get prepared ya, lagi siap-siap. Jadi secara tema sih kita akan ngebahas gimana pentingnya ada di UKM, pentingnya punya prestasi dan pentingnya jadi mahasiswa itu harus kayak gimana. Sebenarnya kayak gitu. Nah, saya di sini bareng teman baik saya, SC Mokaku. Kalau saya bukan SC Mokaku, saya cuma ketua ASAS doang. Kalau dia Rizky Pona. Ngobrol atuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan saya Rizky Pona sebagai SC Mokaku. Sekarang menjabat sebagai Ketua Adat Mahacita. Unit kegiatan mahasiswa pecinta alam di UPI. Ini teman saya nih yang paling ganteng di kampung UKM. Namanya Rafki dari ASAS. Ya, kan gitu ya, perkenalan itu kan membosankan sebetulnya ya. Jadi sambil kita menunggu 1, 2, 3-nya, saya mungkin akan, kita akan sedikit nge-review lah ya. Apa-apa saja nanti akan jadi poin yang akan kita bicarakan dan juga apa-apa saja yang nanti akan jadi jadi pertimbangan bagi kawan-kawan. Karena aku yakin dari berapa ribu Pon? 9.000 gitu. Dari 9.000 banyak layar di sini, thumbnail di sini, ada yang udah pingin ke UKM gitu ya, ada juga yang aduh ya naon deh ya UKM ya, orang mereka kosan ya. UKM teh naonnya meren gitu. Iya kan, kayak gitu. Tapi mungkin
beberapa yang ada di sini nanti kita akan lebih lebih jauh lagi memilah dan memilih UKM itu kayak gimana, kemudian lebih lebih spesifik. Oh, iya misalkan jelema teh embung yang ngeluan UKM teh dia masih belum tahu UKM itu kayak gimana, atau samakah kayak eskul ataukah nanti dicemplungin ke dalam ke dalam lumpur gitu kayak pramuka dulu gitu, atau kayak gimana kan. Nah itu banyak banget ya. Ya enggak sih? Atau mungkin Maba bisa berkepikiran UKM ini semacam benda apa sih? Nah, gitu loh. Iya. Naon UKM teh? Naon UKM teh saya mah nggak ngerti gitu. Ah iya. Pada bisa bahasa Sunda? Bisa ya, ngerti ya. Tapi banyak di sini udah banyak yang bahasa lain. Karena kan se-Indonesia ya kawan-kawan. Halo. Oh, oke. Perkenalan se-Indonesia ya UPI. Iya, ya? perkenalan se-Indonesia lumayan ya. Lumayan. Ini juga kawan-kawan yang di sini, apa kabar kawan-kawan? Sakit leher enggak? Enggak, pasti bilang enggak ya. Kalau mau bilang iya kan enggak enak ya. Iya. Oke lah. Jadi di sini ada dari FIP, PIPS, PBS, PMIPA, PTK, FPOK, FPB, FPSD. Dari semua fakultas ini semuanya pasti ada yang di UKM. Iya enggak sih? Harus malah. Harus. Iya, emang udah juga nya, udah ada gitu yang di UKM tentu. Nah, jadi kita sambil juga ya, sambil memenuhi Menunggu udah sambil ya menunggu belum pemateri ya sambil persiapan. Jadi ada sedikit satu dua hal yang mesti kita sampaikan itu terkait dengan UKM itu apa sih gitunya. Jadi supaya enggak kaget gitu, apa UKM teh gitu. Nah kalau UKM itu apa, kepanjangannya unit kegiatan mahasiswa. Nah jadi karena saya mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia, jadi saya harus melihat dulu secara singkatannya apa ya. Jadi unit kegiatan mahasiswa secara singkat itu berarti eskul. Eskul. Kurang lebihnya sama hampir seperti eskul. Ya. Lebihnya. Lanjutin dong penjelasannya. Kalau eskul itu karena dalam lingkup sekolahan, kalau kita disebutnya unit kegiatan mahasiswa karena lingkupnya kampus. Terus juga di UPI ini, UKM UPI ini bukan cuman ada sejumlah kecil yang kayak di sekolahan gitu. Kita mempunyai 66 UKM yang bergerak untuk mengembangkan kampus, kalian melatih individunya pribadi masing-masing. Oh iya. 66 ya. Kemarin kan dihitungnya 64 kan ya? 64. Tahu-tahu nambah juga gitu. Ada kan kita teh karena 66 itu banyak ya, kalau misalkan di sekolah mungkin banyak kayak Ngan 10 lah meren. futsal, pramuka, KSR, PMI merennya, PMR. Terus apalagi yang biasa ada di sekolah. Paskibra. OSIS nggak termasuk ya? OSIS mah nanti di hari besok. Hari besok tuh berarti Hima dan Senat. Senat. Salah, maaf ya, salah dengar. Ya. Sambil kita juga ngisi ini udah ready ya? Tes. Oke. Pemateri terbaik. Oke. Please welcome, tepuk tangan dulu kawan-kawan buat pematerinya. Ya di mana ya Kang? Baru datang. Oke. Nanti ada satu additional player ya, atau ada satu gelandang tambahan yang lainnya gitu ya. Tapi sebelumnya kita akan mempersilakan akang-akang yang ada di sebelah kanan saya ini untuk memperkenalkan diri, karena dua orang ini juga adalah dua orang yang penting ya dalam per-UKM-an di UPI. Mangga Kang Tri, kan baru saya sebutinnya baru Kang Tri doang. Nah, jadi yang lebih spesifik ya kan. Mangga. Oke, selamat siang. Biasanya saya ketika mukaku itu suasananya ramai kan. Sekarang dengan kondisi pandemi mungkin terasa sepi. Ya. Harapannya teman-teman yang ada di sini dan mahasiswa yang sedang di luar sana di rumah ataupun di mana, tolong keluarkan suaranya ketika saya bilang hidup mahasiswa. Seperti biasa, saya minta jawaban dari teman-teman. Bisa? Oke. Hidup mahasiswa. Sekali lagi. Aduh. Hidup mahasiswa.
Oke, mungkin cukup. Sedikit memperkenalkan diri, terima kasih buat yang kawan saya. Saya bukan orang yang ahli di sini, saya bukan orang yang berpengalaman di sini, tapi saya akan sedikit menceritakan tentang diri saya, di mana saya merupakan mahasiswa dari jurusan Pendidikan Teknik Mesin. Saya aktif di salah satu unit kegiatan mahasiswa, salah satu yaitu Mahacita. Mahacita itu organisasi pecinta alam tingkat universitas yang ada di UPI. Jadi buat teman-teman bagi yang ingin tertarik untuk bergabung dan sharing tentang kegiatan pecinta alam, cocok di Mahacita. Dan saya ketika aktif atau menjalankan kegiatan-kegiatan yang berbau unit kegiatan mahasiswa, saya tidak hanya bergelut di organisasi pecinta alam saja. Ketika saya masuk di UPI dan saya aktif di unit kegiatan mahasiswa khususnya Mahacita, saya banyak mendapatkan relasi. Mungkin saya sering ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang bisa dibilang orang-orang yang hebat yang ada di UPI, mahasiswa yang hebat yang ada di UPI. Salah satunya yang ada di depan kita gitu kan. Terus saya sering ya sharing-sharing dengan dosen-dosen. Karena menurut saya orang-orang yang beruntung itu orang-orang yang aktif di UKM. Mahasiswa yang beruntung adalah mahasiswa yang aktif di UKM. Dan ketika kalian aktif, semua faktor, semua sektor harus kita ambil, dari mulai sektor pendidikannya, sektor pengabdiannya gitu kan, sektor penelitiannya mungkin karakter perguruan tinggi, dan mungkin teman-teman ke jalan khususnya mungkin bisa menjadi orang yang berprestasi, membawa nama baik Universitas Pendidikan Indonesia. Harapannya ketika nanti kalian sudah mulai memilih mau seperti apa, mau menjadi mahasiswa biasa aja atau mahasiswa yang harus luar biasa, ya salah satunya dengan cara apa? Aktif di UKM. Mungkin segitu dari saya. Mantap. Oke, tepuk tangan kawan-kawan semua. Sebelum ke Akang ya, ada satu lagi orang yang penting ya yang akan datang ke stage ini. Saya panggilkan ya, please welcome, ini dia Hoiri Setiawan ya, silakan. Tepuk tangan kawan-kawan. Tepuk tangan. Ini juga salah satu pemateri kita ya. Jadi untuk melihat bagaimana UKM itu apa dan segala macam yang ada di dalamnya. Nah sebelum kita berlanjut ya ke yang tadi, kan tadi baru perkenalan diri ya, baru perkenalan diri. Kang, mangga silakan perkenalkan dirinya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan, wabarakatuh. Dayanto, saya selaku Lurah Kabumi UPI. Lurahnya? Ya, Lurah itu jadi sebuah sebutan untuk ketua UKM Kabumi ya. Kelurahan. Wah, Sistemnya bagusnya. kelurahan. Oh, kelurahan. Berarti Iya. kayak ada RW, ada RT. Enggak, ada RT. Oh, iya. Ya, ada RT. Bakal saya sampaikan karena semuanya sudah disampaikan oleh Jadi emang benar ya, orang yang luar biasa, mahasiswa yang luar biasa itu yang bergabung bersama UKM gitu. Karena relasi UKM itu berbeda banyak banget. Pokoknya yang saya rasakan ya selama di UKM ini banyak banget relasi-relasi yang justru banyak bermanfaat gitu buat kehidupan kita ke depannya gitu. Dan banyak teman-teman yang solid juga di UKM, jadi gak akan nyesel lah. Ditambah lagi kalian bisa menyalurkan bakat dan minat kalian dan keahlian kalian gitu. Jadi buat kalian mahasiswa-mahasiswa baru, gabung aja ke banyak-banyak UKM, tapi jangan banyak-banyak banget, bisa nggak ini. Ya mungkin gitu aja lah dari saya mah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pisan perkenalan dari Lurah Kabumi. Jadi di Kabumi ini rada sedikit unik karena sistem pernamaan dari keorganisasian strukturnya itu ada Lurah, ada RT, ada RW. Karang Taruna ada gak? Ya ada. Oh nggak ada Karang Belum Taruna bikin. ya. Ibu-ibu PKK juga belum ada ya. Belum ada. Kayaknya coming soon mungkin nanti kalau anggotanya banyak. Selanjutnya ada pemateri kita yang satu lagi. Ganteng banget abang yang satu ini pagi-pagi. Kita perkenalkan untuk Kang Hoiri Setiawan, mangga untuk memperkenalkan dirinya. Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Masih semangat? Hidup mahasiswa.
Oke. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Hoiri Setiawan. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya sendiri aktif di UKM Asas UPI dan UKSK UPI dari semenjak masih menjadi mahasiswa baru sama kayak teman-teman sekarang gitu. Nah, selain itu akhirnya 2 tahun berlalu saya aktif di Forum Komunikasi UKM, yaitu salah satu organisasi yang menaungi seluruh UKM itu. Nanti akan kita bahas lengkapnya setelah perkenalan ini ya. Apalagi nih? Apalagi? Itu Apa? perkenalan Pengalaman. sudah cukup kenal atau belum kan? Oke, kan perkenalan kita aja kayaknya cukup ya. Nanti selebihnya kan bisa sama teman-teman lah ya. Iya, Tanya. iya. Oke, it's okay. Terima kasih. Biar makin cair. Oke, tepuk tangan dulu buat Bang Hoiri. Oke, satu pertanyaan yang muncul ke kepala kita gitu nya. Tadi saya udah kasih gitu soal apa itu UKM, tapi secara dasar dulu ya. Jadi cuman sekedar singkatannya apa, kemudian apa ya? Dia ngapain aja gitu kayak eskul kan ya. Tapi saya belum menjelaskan emang secara kedudukan UKM itu kedudukannya di mana sih di universitas? Apakah dia per jurusan? Apakah dia per fakultas atau kayak gimana? Ini mungkin ke Bang Hoiri atau ke Bang Tri dulu ya, silakan. Ya, UKM atau unit kegiatan mahasiswa itu kedudukannya sebenarnya ada bermacam-macam ya. Yang pertama ada di tingkat jurusan, hanya saja mungkin tidak merata gitu. Tidak setiap jurusan dari teman-teman mahasiswa baru itu memiliki unit kegiatan mahasiswanya gitu. Namun juga ada beberapa unit jurusan atau program studi atau departemen yang memiliki UKM gitu, pun di tingkat fakultas gitu. Nah, untuk UKM yang kita bahas hari ini adalah unit kegiatan mahasiswa dalam tataran atau tingkat kampus, sehingga teman-teman dari berbagai jurusan, dari berbagai fakultas itu bisa bergabung ke setiap UKM yang ada di UPI gitu. Gitu sih. Tambahnya, Pak? Oke, tambahannya Pak Tri ya harus ditambah juga tuh. Harus ditambahin dong. Iyalah, biar kedudukan. mahasiswa kita semakin tahu. Kedudukan UKM. Iya. Sebenarnya sih kalau berbicara tentang kedudukan ya, saya nggak mementingkan tentang kedudukan itu seperti apa. Yang jelas banyak UKM yang ada di UPI baik tingkat universitas maupun fakultas gitu kan. Dan posisinya mungkin ketika berbicara tentang universitas, kalian bakal mengenal dengan seluruh jurusan, seluruh fakultas yang ada di UPI. Dan ketika mengenal yang UKM fakultas, kalian bakal mengenal jurusan yang ada di lingkup fakultas tersebut. Jadi menurut orang, menurut saya, saya asli dari Sunda. Menurut saya yang berbicara tentang unit kegiatan mahasiswa itu sekelompok yang memiliki posisi yang sangat berpengaruh, di mana unit kegiatan mahasiswa memberikan sebuah kontribusi lebih, dimulai dari prestasinya, dimulai dari pemikirannya, dimulai dari relasinya. Menurut saya dari proses unit kalian beraktivitas di unit kegiatan mahasiswa, kalian bakal mendapatkan nilai plus. Nilai plusnya dari ketika teman-teman aktif di UKM dan benar-benar aktif itu, tidak menjadi orang yang pasif, kalian bakal menjadi orang yang atau sekelompok orang yang berpengaruh lebih terhadap universitas. Salah satunya mungkin prestasi, kedudukan prestasi UPI sekarang di ranking berapa, itu dinilai dari sejauh mana kita aktif di UKM gitu. Berbicara tentang kedudukan, menurut saya nggak penting-penting amat kalau orang pribadi ya. Tapi kalian paham bahwa posisi UKM ada itu karena untuk universitas, untuk mengeluarkan tenaga kita yang belum kita keluarkan gitu kan di ranah akademik, di ranah soft skill lewat unit kegiatan mahasiswa. Itu posisi berpikirnya ke arah situ sih. Ketika UKM ada, universitas akan lebih meningkat, lebih ke arah prestasinya. Gitu Mantap. Aku nyambung sedikit ya. Ini menarik juga. Berarti dengan catatan seperti itu, berarti semua mahasiswa nih yang ada di layar-layar ini ya, karena saya cuma lihat ada berapa sih nih,
4 Dimana ada tambah 8, cuma 8 ada fakultas lah. 8 mahasiswa baru. Tapi buat semuanya, berarti tidak menutup kemungkinan bahwa semua mau di jurusan apapun misalkan ya, dia misalkan dari FMI Pak, kemudian dia pingin misalkan ya, dia pingin UKM-nya olahraga, nggak masalah? Gak masalah asalkan itu benar-benar dari diri mahasiswanya masing-masing untuk memilih. Jadi tidak ada paksaan atau keharusan. Karena hal yang dipaksa itu nggak enak menurut saya gitu. Tapi hal yang dimulai dari hati dan pemikiran, ketika saya itu butuh, besok laksanakan dengan penuh tanggung jawab gitu. Oh ya. Berarti sebenarnya UKM ini dari beberapa jurusan, dari beberapa fakultas semua bisa terhimpun di dalam satu UKM gitu ya? Gitu Ya. kurang lebihnya ya? Benar. Berarti sebenarnya kalau masuk ke UKM itu anak-anak maba yang baru ini bisa mengenal teman-teman di luar dari jurusannya untuk membangun relasi pas dia di saat masa kuliah gitu ya, kurang lebihnya. Berarti emang kalau tertarik nih UKM di UPI ini emang jumlahnya ada agak sedikit banyak, ada sekitar berapa Kang? Mungkin sekarang setahu saya kurang lebihnya 66 ya? 66 66 UKM. ya? Itu terbagi di ada apa aja gitu, maksudnya ada bagian olahraga kah atau apa? Bidangnya. Oh, Iri. Oke, terima kasih Kang Rizky ya. Tadi pertanyaannya. Kalau UKM di UPI sendiri memang terdiri dari sekitar 66 UKM. Sebelumnya ada 64 tahun kemarin, akhirnya nambah 2 UKM lagi sehingga sekarang ada 66 UKM yang bisa teman-teman pilih gitu. Nah, dari 66 UKM itu terbagi ke dalam beberapa bidang. Yang pertama ada olahraga permainan, ada olahraga bela diri, kesenian, minat khusus, terus kerohanian, dan penalaran. Nah, jadi dari 66 UKM ini akhirnya kan memiliki karakteristiknya masing-masing dari setiap UKM itu. Nah, itu akhirnya dikelompok-kelompokkan sehingga teman-teman nanti bisa bebas memilih gitu. Dalam artian juga tahu ketika teman-teman sudah aktif di UKM olahraga permainan, pun teman-teman juga bisa kok mengikuti UKM di minat khusus gitu. Jadi tidak ada aturan yang mengatur bahwa teman-teman harus aktif di salah satu. Teman-teman boleh aktif ke dalam 10 UKM misalnya, asalkan teman-teman tidak meninggalkan perkuliahan akademik gitu aja sih. Jadi mau aktif di UKM manapun itu, asalkan teman-teman tidak meninggalkan kegiatan akademik teman-teman sendiri. Gitu sih. Jadi ada 7 bidang berarti. 7 bidang UKM. 7 bidang. Cukup banyak ya kalau ada 66, berarti pilihan mahasiswa UPI yang sekarang ini ada sedikit bebas untuk memilih UKM mana aja yang dia suka, yang dia pingin, yang dia ingin mengembangkan bakatnya di UKM itu ya. Betul. Kalau UKM Kabumi ini UKM termasuk bagian bidang yang mana ya? Kalau Kabumi sendiri itu masuknya UKM kesenian. Kesenian ya, lebih ke Kita kesenian. kan bergeraknya di seni tradisional. Jadi kita ada angklung, gamelan, dan tari. Nah, kita masuknya pasti ke kesenian. Seperti itu. Senian ya, beda lagi minat khusus, beda lagi penalaran, beda lagi ya. Ya, benar. Kalau yang dari Siapa? Mang Tri aja Mantri. Itu untuk yang di luar Bandung ya, Mang itu artinya Om ya. Mahacita masuknya kemana? Kalau Mahacita sendiri itu masuk ke bidang minat khusus. Jadi bukan minat bakat ya. Kita nggak mencari orang yang berbakat. Ketika teman-teman berbakat untuk kegiatan misalnya panjat tebing kayak gitu, silakan bergabung. Tapi kita nggak mengkhususkan ke arah bakat. Tapi minat, ketika kalian minat, sok bergabung dan khusus. Kegiatan kita khusus. Dalam artian kita mengejar sektor penelitian, pendidikan, sama pengabdian itu sudah jelas. Pada dasarnya kita sebagai mahasiswa, orang yang ada di depan untuk membawa nama besar Indonesia gitu ke depannya. Jadi posisi kita di minat khusus. Oke, berarti kalau Bang Hoiri itu asas di sama miripnya kesenian juga kalau UKSK itu di penalaran. Oh, UKSK oke. Tapi soal ini kan baru cuma ada berapa biji tadi ya UKM yang ada di UPI gitu. Tapi nanti ada selepas ini nanti ya, nanti ada di link YouTube yang akan kawan-kawan Tonton. saksikan. Ya gitu. Tapi sebelum kita akan ke sana, kita akan ke pembahasan utama gitu ya. Terkait dengan hari ini
lagi COVID, terus hari ini dengan berbagai macam tuntutan, dengan harus kuliah cepat, Kuliah kemudian- online, ya. Iya. Terus juga kuliah online harus juga punya skill banyak gitunya di hari ini gitu. Saya pengen nanya dulu pertama gitu kepada 3 pemateri ini ya. Khususnya ke Bang Hoiri dulu gitu ya. Terkait dengan sebetulnya kenapa sih orang itu harus ada di UKM? Atau kenapa dia kenapa dia mesti mengikuti UKM gitu? Itu pertanyaan aku. Jadi di luar dia harus berkuliah, di luar dia bergiat gitu sebagai mahasiswa gitu. Apa urgensinya dia ikut UKM? Oke. Nah, jadi teman-teman semuanya, setelah seorang siswa menjadi seorang mahasiswa atau kelas 4 SMA, atau mungkin ada yang kelas 5 sekarang, karena ada yang SMA-nya 4 tahun kan. Iya, Jadi betul. kelas 5 atau kelas 4, teman-teman akhirnya diberi gelar maha gitu. Tidak hanya sekedar siswa. Ada mahanya ya. Ada mahanya gitu. Jadi biar kelihatan besar gitu sebenarnya. Biar kelihatan juga teman-teman mau berusaha gitu. Nah, ketika teman-teman menjadi seorang mahasiswa, teman-teman diemban juga amanah yang namanya perguruan tinggi. Betul. Tri berarti 3 gitu. Nah, Tridharma Bukan itu mangtri, tapi bukan mangtri ya. mungkin namanya diambil dari sana. Oke. Itu waktu itu orang tuanya terinspirasi dari Tridharma perguruan tinggi. Mantap. Boy. Berarti kalian Tri pasti nomor 3 ya, anak nomor 3 ya? Iya kan? Nah, Tridharma perguruan tinggi sendiri itu terdiri dari pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir itu adalah pengabdian pada masyarakat. Dalam 3 poin itu, sehingga kita dituntut sebagai seorang mahasiswa itu tidak hanya bergiat di kelas atau hanya mengemban ilmu yang didapatkan di kelas saja gitu. Sehingga juga teman-teman harus bisa mengembangkan kemampuan teman-teman di luar perkuliahan gitu. Karena juga banyak kita temui misalnya kalau di UPI itu teman-teman yang dari berbagai jurusan non keolahragaan itu sebenarnya memiliki bakat ataupun sebenarnya memang memiliki prestasi gitu. Prestasi yang dalam bidangnya gitu. Tapi dia bukan jurusan olahraga gitu. Sehingga kan berapa orang pasti berpikir karirnya berarti berakhir di sini misalnya gitu. Ketika seseorang yang memiliki bakat berolahraga misalnya sepak bola atau futsal gitu. Terus tiba-tiba masuk jurusan bahasa gitu kan cukup jauh ya. Apa yang dipelajari di kelas dan apa yang bakat yang ia miliki itu kan cukup jauh gitu. Ya. Nah, sehingga ketika dia mengikuti UKM, dia bisa mengembangkan atau juga bisa melanjutkan karir yang telah ia bangun gitu. Itu yang pertama sih. Alasan yang pertama sebenarnya untuk ya teman-teman bisa mengembangkan kemampuan diri gitu. Yang kedua teman-teman bisa tadi ya, kalau yang pertama kan tadi pendidikan dan penelitian dan pengembangan itu. Teman-teman bisa mengembangkan diri ataupun teman-teman bisa melakukan analisis terhadap hal-hal di luar perkuliahan atau terhadap di luar yang teman-teman kuasai gitu. Itu yang pertama. Yang kedua teman-teman mungkin melakukan pengabdian pada masyarakat. Pengabdian tidak melulu soal jika aku menjadi ya gitu. bukan Ngerasain bagaimana jadi orang mereka. Kayaknya gitu bukan kan. ke sana deh. Iya kan? Nah, tapi pengabdian di sini sebenarnya lebih ke bagaimana teman-teman bisa bermanfaat terhadap lingkungan sekitar gitu. Nah, ketika teman-teman di perkuliahan di kelas itu mengenyam pendidikan yang pematerian dari kelas itu ya. Iya. Terus ada dakwah dari dosen-dosen gitu. Nah, di luar itu teman-teman harus juga bisa mengembangkan atau bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar gitu melalui UKM ataupun organisasi yang mungkin nanti teman-teman ikuti gitu. Itu sih harapan dari Tridharma perguruan tinggi gitu. Nah, jadi minimal 2 alasan itu harus sudah bisa membuat teman-teman jadi ikut UKM gitu. Ya. Dan yang terakhir ya jelas prestasi gitu. Teman-teman harus bisa berprestasi. Yang pertama itu baik untuk teman-teman, yang kedua jelas itu baik untuk universitas gitu. Setidaknya teman-teman membawa nama baik diri sendiri, universitas, ya maupun orang di sekitar teman-teman gitu. Jadi minimal 3 hal itu gitu yang bisa jadi alasan buat kenapa kamu harus ikut UKM. Nomor 3 bikin tercengang. Iya, ya. Cukup
Cukup elegan juga jawabannya ya. Clickbait sekali ya Dan jawabannya. pisan. Oke. Coba mungkin ada pandangan lain nih dari pemateri yang lain nih tentang kenapa sih si mahasiswa ini harus masuk UKM gitu. No, mangga dari Mang Tri. Aduh, dari saya ya, sebenarnya simple. Ketika teman-teman aktif di UKM atau organisasi ya, organisasi kemahasiswaan, sederhananya kalian bakal mendapatkan apa yang belum kalian dapatkan di kegiatan akademik, di kegiatan perkuliahan atau kegiatan kalian di kelas. Itu sih sederhananya, karena ya itu tadi benar dengan yang disampaikan oleh Kang Hoiri gitu ya, perihal apa untuk mengembangkan diri atau mungkin saya nggak tahu potensi saya di mana sih gitu kan. Ketika teman-teman berada di organisasi mungkin bakal merasa oh ternyata saya ada memiliki nilai lebih ke arah hal ini gitu kan, dan tidak terpatok dengan jurusan yang kalian laksanakan di akademik gitu. Teman-teman bakal mendapatkan relasi lebih ketika kalian berinteraksi dengan teman-teman yang beda jurusan atau mungkin senior-senior kita yang sudah sukses di sana. Kalian bakal mendapatkan lebih untuk mengejar apa yang kalian inginkan ketika sukses nanti di kemudian hari gitu. Dan salah satunya itu tadi, kalian ketika lulus bakal berinteraksi dengan masyarakat. Nah, teman-teman bakal merasakan miniaturnya ketika aktif di UKM. Kalian bakal mengenal orang-orang yang berbeda jurusan, berbeda karakter otomatis, berbeda daerah, berbeda usia. Itu di mana? Di organisasi. Gitu. Jadi manfaatnya mungkin saya hanya bisa menceritakan dan harusnya senior-senior saya yang ada di sini. Karena mungkin senior saya itu sudah merasakan manfaat ketika teman-teman aktif di UKM. Gitu sih. Mungkin lebih jauhnya nih dari Menwa, dari saya pengen tahu nih. Ada yang baru nih ya, ada yang Iya. baru nih ya. Jadi tadi tiba-tiba gitu ya, udah seperti serangan ya kan. Ayah pintu Doraemon gitu. Militer itu kan erat kaitannya sama Pergerakan. strategi yang tiba-tiba kan Indonesia apalagi dengan gerilyanya gitu ya, tiba-tiba jauh ya ada di sini. Nah, ya, sangat cepat. Jadi ini di sini ada Kang Jafar namanya sebagai mendingin langsung aja deh, mangga. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Jafar. Saya Komandan Resimen Mahasiswa Mawarman, Batalion 11 Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, di sini untuk adik-adik sekalian, penting sekali untuk Anda untuk memasuki unit kegiatan mahasiswa di mana di situ kalian digembleng, dibentuk karakter kalian. Yang paling penting moral, etika, itu yang paling penting. Termasuk di Menwa. Di Menwa ini dididik semi militer oleh TNI, Polri, kemudian dibentuk karakternya, dibentuk pola pikirnya, dibentuk kepemimpinannya, leadershipnya, pola perilakunya, tata keramanya, moralnya yang paling penting. Jadi saya harapkan adik-adik itu masuk unit kegiatan mahasiswa dalam pembentukan karakter adik-adik, karena pembentukan karakter itu sangat penting bagi adik-adik. Mental yang paling penting, di mana adik-adik digembleng menjadi seorang pemimpin hebat di masa depan. Rada keras gitu ya kalau yang berbau-berbau militer ya. Jadi kita harap maklum aja kalau Menwa ini kegiatannya rada sedikit semi militer. Iya. Manfaat-manfaatnya kan tadi udah dijelasin nih sama Kang Jafar, buat kalian bakalan dididik karakternya, kalian bakalan dididik mentalnya. Tujuannya untuk menunjang mahasiswa ini ya Kang ya. Sebenarnya untuk pas saat keluar dari UPI, mereka menjadi masyarakat yang siap bernegara dan cinta tanah air. Aja. Tadi sedikit ngomong soal etika, memang ya banyak ya lingkup yang kita selami gitu. Kalau di filsafat ada 3 kan, estetika, etika, dan juga logika. Nah di UKM tiga-tigana ada semua gitu ya. Nah menyangkut soal hal tersebut ya, tadi juga disinggung terkait dengan orang yang punya hobi gitu ya, punya bakat terpendam gini. Oh, aku tuh pengen jadi apa gitu, aku pengen jadi astronot, tapi entah aku harus melakukan apa pertama dulu. Apakah aku membeli ensiklopedia atau apa dulu kan. Tapi ada fenomena hari ini yang menarik ya. Ini masih lingkupnya masih kenapa harus ikut UKM gitu ya. Jadi fenomena hari ini yang menarik tuh adalah ketika sekarang ya pemuda bingung
aku bakatnya apa? Oh, aku hebatnya di bagian mana sih? Nah, gitu. Aku harus bagaimana menjalani hidup ini gitu. Jadi mungkin ada apa? Mungkin kita akan sedikit lebih membatasi ya, yaitu soal esensi bergiat dan esensi menjadi mahasiswanya gitu. Nah, menurut Bang Hoiri, menurut Patri, bagaimana sih? Atau menurut komandan ya, tapi nanti kita gantian aja dulu, kan banyak ya, jadi sambil kuewe itu artinya antri biasa, kalau ngedownload itu kan biasanya ada antri. Oh itu, ya. Dari Bang Ijal dulu kali, dari Bang Ijal dulu. Oh boleh. Dari Bang Ijal dulu. Gimana pendapatnya soal fenomena hari ini, orang bingung gitu, aku bakatnya apa? Nah bagaimana kalau misalkan ditanggapi dengan UKM gitu? Kalau menurut saya pribadi mah, kalau misalkan tadi kan ada, misalkan saya bingung nih bakatnya ada di mana misalkan. Ya kalau dari saya ya, pengalaman saya, ini mah jadi kepengalaman sih. Saya juga masih agak bingung ya sebenarnya, saya tuh sebenarnya bakatnya di mana, apakah menulis, apakah berkesenian gitu. Nah kalau misalkan ada UKM, minimal mah kalian tersalurkan gitu, apa aja bakat yang kalian miliki. Jadi kalau misalkan kalian punya potensi menulis, punya potensi bermain kesenian, kalian bisa juga ikut UKM. Karena di UKM sendiri adalah wadah untuk kalian mengembangkan lagi potensi kalian supaya lebih ke explore seperti itu. Jadi kalau misalkan kalian bingung dengan potensi yang kalian miliki, misalkan kalian lebih ada yang condong ke penulisan, ke kesenian, kalian bisa ikut UKM gitu. Boleh ikut dua-duanya. Nah, di situ kalian bisa kembangin lagi potensi kalian hingga akhirnya kalian menemukan jati diri kalian seperti apa gitu. Apakah mungkin di kesenian atau di kepenulisan. Nah, ketika kalian sudah menemukan jati diri kalian, nah kalian fokus di situ. Nah, cara fokusnya adalah kalian terus tekuni UKM yang kalian ikuti. Nah, ketika kalian sudah mengikuti UKM, tadi sudah dijelaskan oleh Kang Hoiri dan juga Kang Tri, bahwasanya kalau misalkan mengikuti UKM, banyak sekali manfaatnya gitu. Nah nanti ketika kalian sudah lulus dari Universitas Pendidikan Indonesia ini, kalian sudah mendapatkan soft skill-nya, sudah kalian dapatkan potensi yang kalian miliki. Jadi nanti ke depannya kalian bisa menjalani hidup kalian ke depannya jadi lebih baik seperti itu. Itu sih menurut saya. Mantap. Dari penjelasan berarti yang tadi kurang lebihnya kalau potensi itu kan kayak sesuatu yang di dalam diri yang harus kita kembangkan ya. Jangan sampai potensi-potensi yang ada dalam diri kita itu luntur. Nah itu yang jadi sayang. Makanya kenapa ada UKM-UKM yang bisa menyalurkan bakat dan minat kalian untuk mengembangkan potensi-potensi kalian. Kalian ikutilah UKM-UKM itu. Jadi jangan sampai potensi-potensi yang ada di diri kalian itu hilang atau luntur itu, jangan, sayang banget sih menurut saya karena mahal itu ya. Iya. Ya, jadi tidak bisa dibeli gening. Ya kan jadinya gabut kan. Gabut. Ya hari ini banyak gabut, no lab, segala macam ya itu. Ini tertarik juga kalau tentang kan kayak ada mahasiswa meren yang potensi saya teh ternyata menulis Kang, saya harus masuk UKM mana. Nah, itu semua juga nggak harus sama seperti itu. Kayak misalkan yang saya tahu, saya ini jurusan PAI, tapi saya malah masuk ke UKM pecinta alam. Kan, nah sih saya nggak masuk UKDM gitu atau saya nggak masuk Alkolam. Jadi di UKM itu nggak ada batasan-batasan tentang kesana gitu. Jadi bebas gimana saya mengeksplor diri saya. Kayak meren, Kang Fajar dari UKM dari jurusan mana? Saya PKN. Ya, saya dari jurusan PKN di mana pendidikan kewarganegaraan itu menunjang sekali dalam ya pendidikan karakter, rasa cinta akan tanah air itu sangat penting bagi kita sebagai warga negara yang baik. Kemudian di UKM itu kalian itu diajarkan ilmu hidup. Ilmu hidup tidak akan diajarkan di dunia perkuliahan, itu yang paling penting. Mantap. Ilmu hidup itu emang nggak bisa dibeli kecuali dari pengalaman ya, coy. Manajemen ilmu kehidupan sebenarnya itu yang penting. Saya juga jadi penasaran nih. Tertarik. Soal ini ya, kembali kepada Kang Hoiri dan Kang Tri gitu. Soal hari ini kan COVID nih.
Ya kan lagi zaman-zamannya Covid kan. Ini makanya kita ada di sini bukan di gimnasium gitu ya. Dengan berapa ribu orang di sekeliling kan itu atas dasar Covid gitu ya. Jadi, lagi musim. Iya tuh. You Covid, you ruin my life. Aku pengen nanya nih soal bagaimana sih hari ini bergiat di masa Covid. Apakah mungkin ya ada beberapa asumsi gitu. Udah di rumah tuh ngapain juga saya bergiat. Tapi kan sebetulnya masih ada ya kegiatan. Nah, aku ingin menanyakan hal tersebut menurut perspektif pertama mungkin Bang Hoiri dulu, silakan Bang Hoiri. Oke, nah kalau perspektif saya sih sebenarnya mudah saja ya, maksudnya gini, teman-teman ketika kita dihadapkan di masa pandemi gini gitu, jangankan kita yang mahasiswa gitu, pemerintah, Republik Indonesia, gubernur dan jajarannya, wali kota dan jajarannya, mereka juga berhenti kok, nggak ngapa-ngapain gitu. Sebenarnya juga kita punya pilihan buat melakukan hal yang sama gitu. Iya. Waktu itu. Iya, waktu itu. Masih demo sebelum new normal, ya kitanya masih demor, ketakutan dan segala macam ya gitu. Tapi kan sekarang berbagai cara, berbagai usaha, berbagai solusi sudah dicoba setidaknya untuk meminimalisir kealpaan gitu. Maksudnya minimalisir untuk gak ikut atau minimalisir untuk gak ngapa-ngapain gitu. Makanya ya kalau di masa pandemi gini gitu, bahkan universitas kita sendiri juga sudah mulai mendukung kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa gitu. Salah satunya kan Mokaku, makanya Mokaku ada ini adalah bentuk dukungan dari universitas kepada mahasiswa untuk bisa melakukan sebuah kegiatan gitu. Jadi kalau perspektif saya sih jangan jadi akhirnya gara-gara pandemi terus teman-teman absen gitu dari berbagai hal. Tidak melakukan apa-apa, abstain ya. Oke, tepuk tangan dulu, itu jawabannya mantap sekali ya. Jadi pedoman oke menurut. Kalau tadi berbicara soal mengatasi ketidakmampuan, mengatasi keterbatasan, nah aku ingin mencoba kembali ya, yang soal ini lagi Covid, tapi bergiat bagaimana? Nah ini menurut perspektif Kang Tri, silakan Kang Tri, bagaimana? Paling ini ya, sebenarnya sempat kita lakukan gitu, dengan proses kegiatan di kondisi pandemi COVID-19, di mana Mahacita, terus ada beberapa UKM dan himpunan berkolaborasi. Mahacita, Kompor, dan Mahasiswa Mesin. Waktu itu sempat berkolaborasi untuk melakukan kegiatan pengabdian. Membuat satu alat sterilisator untuk mensterilkan tubuh manusia gitu kan ketika beraktivitas, datang misalnya ke masjid atau tempat-tempat umum itu menggunakan alat sterilisator itu. Nah, sebenarnya sederhana ketika teman-teman paham dengan kita sedang apa sih sekarang gitu kan. Dan pemikiran kita kan bukan berarti diam sebenarnya gitu kan. Bukan berarti diam, tapi untuk berpikir bagaimana caranya kita minimal sedikitnya berkontribusi aktif dalam kondisi wabah pandemi COVID-19 ini gitu. Ya sederhananya kalian mungkin saya yakin semua orang memiliki akun Instagram gitu. Bagaimana caranya biar kita bermanfaat? Ya minimalnya kita mengedukasi lewat akun yang dimiliki dari kita gitu kan. Bukan hanya sekedar upload kita lagi di mana gitu. Upload kita lagi olahraga. Nah, salah satunya ke arah situ. Upload kita sedang makan makanan yang bisa dibilang membantu meningkatkan imun kita. Intinya ketika kondisi saat ini kita dibatasi, bukan berarti otak kita dibatasi untuk berpikir. Benar nggak? Ketika otak kita untuk tidak dibatasi gitu kan, maksudnya itu untuk tetap berpikir bagaimana caranya kita menjadi orang yang bermanfaat. Ya salah satunya itu. Dan saya, mungkin organisasi saya, Mahacita, terus Kompor, komunitas robot, dan himpunan mahasiswa mesin melakukan aksi nyata melalui kegiatan pengabdian, memberikan sebuah alat yang bermanfaat untuk mengantisipasi atau langkah preventif di wabah COVID-19 ini. Mungkin segitu. Jadi intinya tetap berpikir walaupun kita secara fisik dibatasi. Oke, ya berarti ketika satu medium terbatasi gitu ya, satu medium yang mana biasa bergiat bertemu, ngobrol, bergiat, pakai tangan, pakai kaki langsung gitu, tapi sekarang diganti dengan menggunakan layar dan juga jari-jari. Jempol ajaib. Yang aku maksud emang jari-jari itu bukan jari-jari yang lain, kayak seperti itu. Nah, menurut tadi kan ada perspektif dari yang UKM-nya penalaran dan kesenian ya, ASAS dan UKSK itu kan ya nulis, lalu Mahacita yang melakukan aktivitas fisik di gunung. Nah, bagaimana dengan yang kesenian gitu ya? Ya.
kan banyak juga karya-karya dari masa pandemi ini yang khas gitu ya, banyak tuh kayak gitu tuh, kayak kotak-kotak gitu kan ya. Layar-layar jadi tiba-tiba banyak gitu ya di sini. Nah, di dalam masa Covid ini khususnya Kak Bumi, Kang Rizal. Nah, dan juga yang kesenian yang lain ya kita bicara. Untuk bergiat hari ini gitu di Covid kayak gimana? Dan juga menanggapi itu ya soal bagaimana sih kawan-kawan yang baru masuk ini pentingnya di masuk UKM walaupun lagi keadaan COVID time ini bagaimana? Kalau dari UKM kesenian sih justru COVID-19 ini bisa dimanfaatkan betul-betul gitu. Karena di samping itu karena kita terus berkiat di dalam sosial media, terus platform-platform online lainnya gitu. Kita jadi banyak berkarya di situ. Nah, nanti banyak juga tuh orang-orang yang bakal melihat konten-konten kita dan lain sebagainya gitu. Jadi COVID-19 ini justru bukan penghalang untuk UKM-UKM kesenian gitu. Nah, khususnya kan Kabumi ya, kalau misalkan Kabumi itu kan bermain angklung dan bermain gamelan. Di situ melibatkan banyak orang. Nah, justru bukan karena UKM kita karena itu ya, bukan maksudnya UKM kita melibatkan banyak orang, bukan berarti kita juga jadi putus harapan buat melakukan latihan dan lain sebagainya gitu. Justru di sini juga kita bisa manfaatkan untuk menciptakan sebuah karya gitu dari UKM, khususnya UKM kesenian seperti itu. Sekarang kan banyak juga tuh ya, mungkin yang banyak yang viral tentang musik-musik ini, musik-musik itu gitu. Nah, UKM kesenian juga bisa seperti itu, tulisan-tulisan seperti ini, seperti itu gitu. Jadi mungkin seperti itu aja sih dari UKM kesenian mah gitu. Oh, cukup bagus dari kesenian. Berarti sebenarnya di masa pandemi ini apalagi dari Mahacita yang sempat berkolaborasi dengan UKM Kompor dan Himpunan Mahasiswa Mesin yang membuat chamber sehingga jadi bentuk pengabdian yang nyata gitu. Jadi maksud yang tadi dijelaskan oleh Kang Hoiri itu tentang sebagai mahasiswa menjalankan pengabdian itu pengabdian yang nyata yang bisa bermanfaat bagi orang lain, bukan begitu Kang Hoiri? Betul, betul. Dan pisan Kang Hoiri. Oh, berarti berbicara itu hampir sama dengan prestasi ya. Itu prestasi-prestasi UKM. Nah, sekarang ada UKM Menwa yang sedikit menarik. Untuk prestasi-prestasi di UKM Menwa itu selama masa pandemi atau sebelum-sebelumnya itu kegiatannya seperti apa sih? Untuk kegiatan kita terkait prestasi yang pertama itu kita menjuarai terkait menjuarai menembak, lomba esai, kemudian rescue juga kita ikutan, kemudian semua itu ya tidak terlepas dari niat, nama amal bin niat. Nah, kemudian ketika COVID ini kita berkegiatan terus berkegiatan karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah itu. Subhanallah, subhanallah. Menwa rasa baki ini. Suka banyak quotes. Jadi itu aforisme itu ya. Oh. Itu memang meningkatkan daya hidup aforisme. Daya hidup bagi mahasiswa baru. Ya, jadi selain yang tadi ya, jadi udah kita bahas bagaimana kondisi hari ini yang penuh banyak COVID di mana-mana ya. Kita nggak tahu itu ada di gagang pintu atau ada di teman kita atau ada di karpet yang ada di sekitar kita gitu. Dan juga bagaimana sih bergiat itu masih terus dilakukan gitu. Memang banyak hari ini yang saat down gitu ya, kemudian tidak melanjutkan, kemudian banyak bermasalah. Tapi sebetulnya satu hal yang harus kita kita tanamkan mungkin dari tadi penjelasan Kang Hoiri, kemudian penjelasan Kang Tri, penjelasan Kang Rizal dan penjelasan Kang Japar, itu apapun masalahnya kita harus coba hadapi. Harus coba hadapi. Harus terus berpikir kalau kata Kang Tri mah ya. Iya. Karena terus berpikir adalah wujud lain, wujud lebih depan daripada jangan menyerah. Oh, siap. Ya gitu. Motivator pisan mana-mana. Iya, memang kudu lebih spirit and powerful ya. Oke. Memang melak cangkeng. Nah, ya kawan-kawan selain tadi ya, ada juga hal-hal menarik itu terkait dengan bagaimana sih prestasi-prestasi yang ada kan. Itu karena itu hal yang konkretnya. Hal yang konkret ada di UKM, selain dia bergiat seperti biasa, dia pasti punya prestasi atau pencapaian atau achievement tertentu yang dia punya gitu. Nah, kita kan emang udah tahunya ada dari universitas sampai ke luar gitu. Nah, memang secara umum nih ya, aku mau tanya dulu, misalkan sepenting apa sih misalkan prestasi itu untuk UPI dan juga untuk UKM. mahasiswanya.
Oke, silakan. Dari siapa dulu lah, bebas lah aku. Mangga yang tidak tunjuk-tunjukkan, masalah mangga. lah. Oh ya udah dari Bang Japar dulu ya. Ya, jadi untuk mahasiswa baru, prestasi itu sangat penting, di mana prestasi itu akan memberi jalan bagi kalian untuk terjun ke dunia masyarakat, untuk menjadi seorang pemimpin yang memiliki intelektual yang paling penting itu. Nah, di Menwa ini dibentuk menjadi kader intelektual patriotik, di mana kita punya pikiran, tapi kita punya jiwa patriotik. Cukup ya saya. Mantap, mantap. Tuh, jadi dua saya. Nah, ke sini. Tadi intelektual patriotik ya. Jadi prestasi adalah bagaimana caranya membentuk intelektualitas dan patriotik. Oke. Stigma pandangan orang abang yang di sana dong. Oh pemateri iya yang di dong, sana tentang iya dong. prestasi. Gimana dong? Kalau prestasi, kenapa kita harus berprestasi ya? Iya. Ya itu Prestasi bagi saya yang pertama adalah pengakuan sih. Teman-teman nggak bisa mau ngomong paling jago main bola, paling jago main futsal, paling jago dayung, paling jago catur, dan semua cabang olahraga lainnya, ketika semuanya tidak ada yang mengakui gitu. Makanya bagi saya prestasi adalah pengakuan, itu yang pertama manfaatnya ya. Yang kedua manfaatnya jelas tadi yang memberi jalan ya. Terus yang selanjutnya juga prestasi itu bermanfaat bagi pemeringkatan kampus di mata nasional gitu, atau di Indonesia gitu. Sehingga kalau teman-teman kan suka ada tuh peringkat kampus negeri di Indonesia. Nah itu salah satunya itu dari prestasi mahasiswanya gitu. Makanya setidaknya kalau teman-teman berprestasi itu membantu universitas naik peringkatnya gitu sih. Dan dengan bergiat di UKM dia semakin fokus untuk bisa meraih hal tersebut ya. Iya betul. Ya jadi di satu fokus tertentu apa yang dia suka tadi ya, dan juga apa yang akan dia lakukan gitu. Iya. Ya berbicara soal yang tadi ya, ini sedikit mungkin kita hampir ke bagian akhir gitu. Ada satu konsep yang sangat menarik yang saya temukan di satu psikolog terkemuka ya di dunia, Sigmund Freud, bahwa kita hidup itu ada untuknya, hidup itu untuk siapa itu ada 3 gitu ya. Pertama untuk diri sendiri, kedua untuk masa, untuk lingkungan, untuk orang banyak gitu ya, bisa untuk bangsa, bisa untuk lingkungan, bisa untuk organisasi, juga kepada cinta apa yang dicintai gitu. Dari ketiga hal tersebut, itu sebetulnya banyak yang belum terkembangkan, dan aku kira di UKM ini bisa terkembangkan kayak gitu. Betul. Mungkin segitu dulu ya kita, atau kita mau Kita tanya nonton jawab dulu aja, mendingan sambil nonton dulu lagi gimana? Oh iya, mending nonton apa ya? Oh iya. Ada berapa sih sebenarnya UKM gitu? Nah ya, terus logo-logonya kayak gimana, terus apa aja nama-namanya ya kan? Betul. Nah ya Boleh langsung diputerin. oke, jadi sedikit trivia kawan-kawan. Jadi ini ada kita akan nonton video terkait dengan UKM yang ada di UPI. Oke, kita nikmati dulu ini. Silakan kawan-kawan nikmati.
Beri tepuk tangan dulu. Lumayan tuh ya. Semua ada ya. Iya. Lengkap OG-nya ternyata. Ya mulai tadi dari kita- teman-teman olahraga yang tadi masih cukup kurang kita bahas ya sebenarnya gitu. Iya. Tapi itu tadi semuanya ditampilkan gitu. Berarti cukup banyak juga tadi ada 66 UKM yang kita tampilkan di sini. Jadi terserah untuk maba yang sekarang kalian ekspresikan diri kalian untuk masuk UKM mana. Jangan sampai jadi sia-sia semasa menjadi mahasiswa itu. Itu yang paling penting. Gitu Kang Heri? Betul sekali. Ayo dah. Mantap. Ya biar enak dan biar enjoy ya. Karena sesi pertanyaannya kita nggak ada gitu. Biar kayak obrolan apa gitu ya. Yang Iya. pertanyaan itu harus lewat email. Tapi nggak usah lewat email. Bisa lewat DM atau nanti komentar di masing-masing UKM yang ada di YouTube. Atau di TV UPI YouTube langsung pas siaran langsung komentar di sana buat pertanyaan sekarang. Oke. Gitu. Atau bisa tanya ke pemandunya ya. Ada pemandu kan mau aku kan? Ada ya. Nah bisa tanya ke pemandunya gitu. Biar pertanyaan teman-teman terakomodir. Soalnya kalau ini semuanya nanya, belum sempat kebaca, udah beres kita acaranya. Iya. Lama loh, ya kan? Iya, apalagi chat pasti ada pertanyaan, Kang UKMT gimana tadi jelasin Iya. saya kelewat, saya ke WC kan. Ya kan? Belum lagi kalau yang nanyanya di sini, oh yang boleh nanya mah yang datang ke sana aja. Nah, kan nanti ada ketidaksetaraan Itu sehingga akan menimbulkan kekacauan, kecemburuan sosial ya, tidak dan boleh. menimbulkan keirian kan, kedengkian bertebaran di mana-mana. Saya tidak mau seperti itu, betul? Iya, betul. Udah, cukup. Cukup lah itu mah negara aja yang kesenjangan sosialnya tinggi ya. Kita mah nggak usah Iya. lah ya, kayak gitu. Berarti masuk ke sesi pertanyaan sekarang kita ya. Oh, sesi Enggak. pertanyaan kan udah Oh kagak, my ya, kan god, nggak ada. saya pikir ada. Ya udah, karena kita sudah lumayan banyak ya, kita tadi ngobrol soal UKM, kenapa harus masuk UKM, di masa Covid kenapa harus ikutan UKM, kayaknya kita sudah sampai ke bagian pelabuhan ya. Ayo pelabuhan, kita udah sampai. Jadi kita akan tahu nih closing statement bagaimana soal per UKM-an juga urgensinya UKM. Kita mulai dari sini dulu kali ya. Dari Bang Jafar dulu. Oke, Bang Jafar. Ini Bang Jafar ini sekalian ada di sini, dia sibuk juga ya mengatur yang ada di sini gitu. Thank you Bang Jafar. Silakan Bang Jafar. Baik, kata-kata dari saya untuk semua mahasiswa baru. Jadi jangan tanyakan negara apa yang berikan kepada kalian, tapi tanyakan apa yang kalian berikan kepada negara, itu yang paling penting. Kemudian bagaimana kalian menjadi warga negara yang baik, mematuhi segala aturan, protokol kesehatan, itu sangat penting pada masa pandemi kali ini. Ya, mungkin cukup dari saya. Mantap, tepuk tangan dulu kawan-kawan buat Bang Jafar. Negarawan sekali ya. Nah kita selanjutnya ke Kang Rijal, bagaimana closing statement terkait dengan per UKM-an dan juga bergiatan mahasiswa ini. Silakan. Closing statementnya kayak gini aja. Untuk mahasiswa baru, saya titip pesan supaya terus-terusan mengembangkan potensi dan salurkan potensi dan semangat kalian. Karena masa kuliah ini cuma satu kali dalam seumur hidup, jadi gunakan sebaik-baiknya aktif di organisasi, terutama di UKM, seperti itu.
Oke, mantap. Tepuk tangan dulu buat Kang Rizal. Kita papai itu kita urut ya. Urut. Bukan maksud urut itu tapi langsung di papai. Ah ya papai lah ya. Kita ke Aman ya, Wei. ya dilanjutkan. Ke Pak Tri, silakan Pak Tri. Oke, mungkin sedikit dari saya ya, perihal UKM. Sebenarnya gini, teman-teman sudah menjadi orang yang terpilih yang masuk ke Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi kesimpulan pilihannya tinggal dua, menjadi mahasiswa biasa aja atau menjadi mahasiswa yang semahanya siswa gitu. Dalam artian istimewa. Dalam artian ketika teman-teman sudah masuk di kampus UPI, khususnya kalian tinggal memilih harus seperti apa. Maksudnya harus seperti apa? Saya mau ngapain aja nih? Apakah kuliah pulang atau kuliah dan aktif di unit kegiatan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Mungkin segitu dari saya mah. Mantap. Terima kasih Pak Tri. Lanjut dari Kang Hoiri, closing statement. Oke, terakhir ya ini berarti ya. Terakhir ini. Oke, Closing. sampai jumpa teman-teman semuanya di UKM. Itu yang pertama. Oh my god. Sebenarnya apa yang kita sampaikan dari awal sampai dengan sekarang adalah menginginkan teman-teman mahasiswa baru utamanya gitu, atau bahkan teman-teman non mahasiswa baru yang sekarang lagi nonton di YouTube itu tiba-tiba ada gitu kan mahasiswa 2019, 18, 17 yang gabut itu. Ini masih ada kesempatan buat teman-teman gabung di UKM gitu. Ya, tidak ada kata terlambat ya. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, tapi ada kata terlambat untuk teman-teman kuliah karena kan ada waktunya kan. Oke. Nah, jadi harapannya adalah teman-teman setelah ini bisa menonton seluruh video yang ada di YouTube FKUKM sehingga teman-teman nanti tahu. Sebenarnya kan tadi cukup cepat ya, meskipun kalau kita nontonnya di sini sambil diem aja terkesan sangat lambat ya 10 menit itu. Tapi sebenarnya ada penjelasan yang lebih rinci, lebih detailnya di YouTube FKUKM. Teman-teman nanti bisa nonton di sana, lalu bisa memilih gitu. Sebenarnya UKM yang teman-teman bakal pilih itu yang mana. Kalau teman-teman masih kebingungan mengembangkan potensi, setidaknya teman-teman ada yang dipilih dan diminati gitu. Karena hidup gak melulu soal bakat kok gitu. Tapi ada yang bisa kita usahakan. Kan ilmu Gitu ya. hidup ya kuliah itu ya. Oh. Itu sih. Jadi yang terakhir adalah teman-teman berprestasi bukan soal kuliah yang cepat gitu. Berprestasi juga bukan soal IPK yang tinggi gitu. Tapi teman-teman bisa mengembangkan di banyak hal tanpa melupakan akademik. Gitu aja sih paling dari saya. Mantap. Terima kasih. Jadi- Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Jadi harapannya buat tahun ini maba-maba yang sekarang walaupun kita nggak bertemu langsung kayak tahun kemarin kita sampai ngadain expo, panggung segala macem rame-ramean. Kalau sekarang kan terlihat sepi, cuman harapan dari kita sebagai dari pemateri, dari moderator, perwakilan UKM berharap besar untuk kawan-kawan seminimalnya di UPI ini harus berkegiatan di UKM atau di ormawannya masing-masing. Cuman selama ini kegiatan-kegiatan yang di UKM ini pasti akan bermanfaat buat teman-teman untuk menunjang hidup ke depan gitu. Mantap. Oke kawan-kawan semuanya, kita mungkin ini akhir ya dari perjumpaan kita hari ini. Kita akan berjumpa lebih dalam lagi ke masing-masing UKM yang nanti akan terbagi di bidang-bidangnya masing-masing. Itu di channel YouTube-nya FKUKM. Ada link juga ya di sana ya? Ada. Ada Dan link. juga itu kebiasaan kan orang nonton YouTube itu malah baca komen bukan baca deskripsi. Tapi yang harus diingat ya nanti baca deskripsinya. Karena Di situ ada link pendaftaran. Betul. Link pendaftaran bukan berarti kau langsung jadi anggota, tapi itu menandakan supaya bisa dihubungi dan dijelaskan lebih dalam soal UKM yang kawan-kawan suka atau kiranya menarik kayak gitu. Oke. Kawan-kawan Mikasa Sukasa, selamat datang di rumah yang baru ya. Dan juga dengan segala macam tata keramanya, dengan segala macam susah senangnya, dengan segala macam dinamikanya. Akhir kata saya ucapkan selamat datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Luar biasa inspiratif sekali ya Kang. Betul sekali. Jadi tadi sudah ada pematerian tentang unit kegiatan mahasiswa dan saya yakin teman-teman di layar kaca, baik yang ada di gedung BPU maupun yang ada di Zoom, sudah memiliki ancang-ancang UKM apa yang akan diikuti ketika sudah berada di Universitas Pendidikan Indonesia. Ya, hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Iya. Nah, tidak lupa kami ingatkan karena nanti ada tugas ya, boleh lihat di YouTube-nya FKUKM dan juga nih Kang ada di YouTube-nya BEM Rema UPI ngobrol santai mengenai Mokaku secara daring. Jadi boleh dicek, di-subscribe, di-like gitu ya untuk kedua channel tersebut. Betul sekali. Nah, walaupun kami hanya bentar lagi di sini, tapi tentunya kami ingin memberikan yang terbaik. Nah, kita refleksikan dulu materi apa dan ilmu baru yang kita dapatkan pada hari ini. Yang pertama ada talk show apa? Bela negara dan wawasan kebangsaan. Betul. Terus ada kegiatan dari aksi cepat tanggap juga ya. Betul, ya. Kemudian ada apa lagi? Peran mahasiswa dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan Betul. melalui UKM kreatif. Nah, itu adalah hal-hal yang penting. Kemudian dilanjut juga dengan talk show dari UKM dan beberapa rangkaian kegiatan lainnya. Nah, saya percaya teman-teman di sini mampu mengaplikasikan dan menginternalisasi ilmu-ilmu baru yang diterima pada hari ini. Amin ya robbal alamin. Ya, masih ada hari esok, tetap dijaga semangatnya dan jangan lupa untuk makan karena Betul, Kang. nutrisinya dari situ ya. Iya, tetap menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan dan stay at home ya Kang. Betul sekali. Kayaknya kita udah ada di penghujung acara Teh. Tapi jangan sedih karena besok kita masih bisa berkumpul lagi dalam Zoom meeting. Ya, untuk selanjutnya mungkin bisa belajar mandiri bersama pemandu dan melakukan social project ya teman-teman. Jangan lupa dilaksanakan tugas-tugasnya. Ya. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Saya pamit undur diri. Saya Fajar Hari Purnama, runner-up 2 Putra Bumi Siliwangi 2019. Dan saya Alsela Hadista, Putri Terpilih Bumi Siliwangi 2019. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.